Bulan suci Ramadan akhirnya tiba. Pasti banyak dari kita yang udah nggak sabar kan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas gimana sih cara terbaik menjalani satu hari penuh puasa, mulai dari sebelum matahari terbit sampai terbenam, biar setiap detiknya itu maksimal ibadahnya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari perjalanan kita bareng-bareng. Soalnya, puasa Ramadan itu kan bukan cuma soal nahan lapar dan haus aja, tapi lebih ke gimana kita mengisi setiap momennya dengan makna. Jadi, yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Sama kayak perjalanan lainnya, persiapan itu kunci. Nah, dalam puasa, fondasi kita itu dibangun pas hari masih gelap, bahkan sebelum fajar menyingsing. Ada dua pilar utamanya yang bakal kita bahas, niat dan sahur. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini krusial banget. Tanpa niat, puasa kita secara aturan itu nggak sah. Niat ini bukan sekedar komat kamit di mulut, tapi sebuah tekad yang kuat di dalam hati. Inilah yang ngebedain antara sekedar nggak makan sama ibadah puasa yang sesungguhnya. Ternyata soal kapan kita niat ini ada dua pendekatan utama loh. Mazhab Syafi'i yang paling umum kita pakai di Indonesia itu mengharuskan kita buat ngucapin niat setiap malam. Tapi di sisi lain, Mazhab Maliki ngasih kemudahan, boleh satu kali niat di awal Ramadan buat sebulan penuh. Nah, biar aman gimana? Banyak yang ngambil jalan tengah, niat sebulan di awal tapi tetap diulang juga setiap malam. Jaga-jaga aja. Oke, niat udah mantap. Sekarang pilar kedua, sahur. Penting banget buat diingat. Sahur itu bukan sekedar makan buat nahan lapar seharian. Seperti yang disabdakan Nabi, di dalam sahur itu sendiri ada keberkahan. Jadi ini tuh semacam bahan bakar kita, baik secara fisik maupun spiritual buat ngejalanin hari. Terus biar nggak lemes seharian, menu sahur yang ideal itu apa ya? Nah, ahli gizi dari UGM ngasih formula simpelnya nih. Pertama, karbohidrat kompleks kayak nasi merah biar kenyangnya awet. Kedua, protein sama serat biar energinya stabil. Dan yang paling penting, jangan lupa hidrasi dengan air putih yang cukup. Oh ya, tips tambahan, coba deh kurangi makanan yang asin-asin, soalnya itu malah bikin kita cepet haus nanti. Begitu fajar tiba dan imsak lewat, puasa kita resmi dimulai. Sekarang, mari kita pahami aturan mainnya. Ada hal-hal spesifik yang kalau kita lakukan, otomatis puasa kita hari itu jadi batal. Di sini, kita bisa lihat nih, daftar hal-hal yang jelas-jelas membatalkan puasa. Ini dirangkum dari Basnas Jabar. Sebagian besar udah jelas banget ya, kayak makan dan minum dengan sengaja. Kalau salah satu dari ini terjadi, ya udah, puasa hari itu dianggap batal dan wajib diganti di hari lain. Ini adalah batasan-batasan fisik yang jadi rambu-rambu kita. Tapi tunggu dulu, ini dia nih bagian yang paling penting. Ternyata, hanya karena puasa kita sah secara fisik, belum tentu puasa kita itu diterima dan dapat pahala. Ada dimensi lain yang jauh lebih dalam dari sekedar menahan lapar dan haus. Nah, kita masuk ke intinya ibadah puasa. Kalau tadi kita ngebahas apa yang membatalkan puasanya, sekarang kita bakal bahas apa yang bisa menghanguskan pahalanya. Sesuatu yang bisa bikin pengorbanan kita seharian jadi sia-sia. Coba deh kita lihat musuh-musuh pahala puasa ini. Bohong, gosip, adu domba, hal-hal ini emang gak masukin apa-apa ke mulut kita. Tapi justru mereka ini yang menggerogoti nilai ibadah kita dari dalam. Inilah kenapa puasa itu disebut perisai. Bukan cuma buat perut, tapi juga buat lisan, telinga, dan pandangan kita. Oke, sisi spiritualnya udah kita bahas. Sekarang kita balik yang praktis-praktis. Gimana caranya menjaga tubuh biar tetap bugar dan sehat selama puasa? Ini pertanyaan penting, apalagi buat sebagian dari kita yang mungkin punya kondisi kesehatan tertentu. Nah, ini dia, salah satu kekhawatiran yang paling umum. Kalau aku punya sakit mah, apa bisa tetap puasa? Jawabannya adalah tentu saja bisa, asalkan kita tahu strategi yang tepat buat ngatasinnya. Kalau dokter ngerangkumnya jadi 3 langkah sederhana ini. Kuncinya tuh moderasi, makan secukupnya dan pelan-pelan. Hindari balas dendam pas buka puasa, terus jauhi makanan pemicu kayak yang terlalu berlemak atau asam. Terakhir, kasih jeda waktu antara sahur dan tidur. 3 hal simpel ini bisa bikin perbedaan yang gede banget loh. Setelah berjuang seharian, akhirnya kita tiba di momen yang paling ditunggu-tunggu. Waktu berbuka. Garis finish udah di depan mata. Tapi ingat, cara kita mengakhiri perlombaan harian ini sama pentingnya dengan cara kita memulainya. Ada perasaan lega, syukur, dan kemenangan kecil kan di momen ini? Inilah puncaknya kesabaran kita. Sekarang, yuk kita lihat gimana adab dan cara terbaik buat menyambutnya.
Adabnya sederhana tapi penuh makna. Pertama, segerakan berbuka begitu waktunya tiba, jangan ditunda-tunda. Kedua, awali dengan doa sebagai rasa syukur kita. Dan ketiga, ikuti sunnah Nabi dengan mulai dari yang ringan, kayak kurma dan air putih. Kurma itu nggak cuma sunnah loh, tapi secara ilmiah juga bagus banget buat ngembaliin kadar gula darah dan energi dengan cepat. Dan pada akhirnya, semua yang kita lakukan, dari niat di gelapnya fajar sampai tegukan air pertama pas senja, semuanya itu mengerucut pada satu tujuan akhir yang indah ini. Tujuan puasa itu bukan sekedar lapar dan haus, tapi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, jadi lebih baik, lebih sadar, dan lebih dekat dengannya. Itulah kemenangan sejati dari setiap hari yang kita lalui di bulan Ramadan.